Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini sih bakal lanjutin lagi pembahasan mengenai game Tokyo Ghoul ya teman-teman ya. Nah, pokok inti dari video kali ini adalah saya ingin membahas urutan banner yang akan terjadi kemungkinan besarnya di game Tokyo Ghoul Awakening ya. Karena urutan banner ini juga sudah terjadi di game apa ya seanggapannya itu adalah server induk ya. Server induknya adalah Tokyo Ghoul BTC atau Break the Change. Nah, saya udah dapat informasi mengenai urutan banner selanjutnya teman-teman. Jadi kemungkinan ini bakal sama karena dari yang awal reels itu Kaneki, kemudian Juzo dan lalu barusan ada informasi mengenai banner baru ya teman-teman. Di sebelah sini biasanya ada, yaitu adalah Uta ya. Uta. Nah, kalau Uta ini teman-teman dia tipenya adalah gacha yang bukan eksklusif ya. Yang eksklusif baru ada Kaneki. Apa bedanya eksklusif sama limited? Kalau kayak gini nih adalah limited. Jadi nanti ketika banner limited itu sudah selesai, contohnya adalah kayak Uta, kemudian Juzo. Ini mereka nih bakal masuk ke banner selanjutnya. Misalkan nih, ini kan Juzo bukan limited, bukan eksklusif ya, nggak ada tulisan eksklusifnya nih di sini. Dia ini bakal masuk ke banner Uta, kemungkinan besarnya. Tapi kalau di Uta belum masuk, berarti setelah Uta itu baru ada Juzo. Gitu. Jadi kemungkinan dia bisa masuk ke banner selanjutnya atau ke dua banner selanjutnya. Dan itu nanti bakal ada terus gitu teman-teman di banner selanjutnya. Jadi teman-teman nggak apa-apa nge-skip Juzo Suzuya. Kemudian kalau nge-skip Uta saya tidak sangat rekomendasi ya. Kalau Uta kalau bisa dapetin bintang 0 atau bintang 1. Karena ini merupakan fondasi awal yang benar-benar mendiskriminasi para akun yang sudah jadi gitu teman-teman. Kalau menurut saya ya, kalian itu boleh nge-skip eh, Kaneki, kalian boleh nge-skip Juzo, tapi kalian nggak boleh nge-skip Uta teman-teman. Sebahayanya itukah Uta gitu ya? Apakah sepenting itu Uta? Ya jawabannya iya teman-teman. Nanti teman-teman bakal ngerasain deh. Kalau teman-teman akunnya nggak punya Uta, masih jalan aja masih oke, tapi nanti bakal ngerasa super iri kepada orang yang memiliki Uta. Karena kalau di zaman dulu ya, dulu kan pernah ada game kayak gini juga namanya Break the Change. Itu bakal banyak yang reroll karena Uta, teman-teman. Tapi ya harapannya teman-teman nggak reroll ya karena semoga aja masih bisa menikmati karena nanti ini kan Uta kan tipe bannernya adalah bukannya eksklusif. Jadi nanti dia masih bisa masuk ke banner selanjutnya gitu loh. Yang penting teman-teman bisa nabung, teman-teman bisa ngatur diamondnya supaya nggak gampang buat ke apa ya istilahnya kalau orang lain gacha terus hoki gitu ya terus kalian lihat waduh enak nih kayaknya kita mau punya Juzo. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Kalau bisa ditabung yang namanya diamond itu diambil sesuai dengan kebutuhan dari akun masing-masing. Ya, contohnya kayak saya ya. Juzo ini nggak saya ambil ya karena saya nggak terlalu butuh gitu. Makanya ingot saya diamond saya ini masih gede gitu ya. Masih 100.000. Kemudian direkrut juga saya Juzo nggak gacha, masih ada 123 tiket ini dari sejak Kaneki dimulai. Kaneki juga saya nggak gacha dan makanya diamond saya ini masih banyak gitu loh dan saya bisa tahu apa aja yang mau saya fokusin dan apa yang mau saya kejar untuk banner selanjutnya. Nah, oke pembahasan selanjutnya adalah mengenai banner selanjutnya ya, di mana banner selanjutnya adalah Uta yang udah clearis di informasi di pengumuman sini. Nah, apa sih sekiranya banner-banner selanjutnya lagi ya? Saya baru dapat untuk 3 banner selanjutnya. Informasinya saya dapat di grup WA ya. Jadi teman-teman kalau mau banyak informasi bisa join ke sini juga. Nah, ini teman-teman jadi untuk urutan banner itu seperti ini ya. Jadi yang pertama memang Kaneki ya. Kemudian ada Juzo, cuman di sini nanti diselipin langsung ke Uta. Bannernya tuh mirip ya, wajahnya tuh mirip dengan apa ya istilahnya ya. Sebenarnya mirip kan ya papan pengumumannya ya tuh. Mirip. Jadi Uta, kemudian nanti kemungkinan akan masuk ke Ayato setelah Uta. Gitu ya. Kemudian akan masuk ke Owl dan juga masuk ke ini namanya Mado Akira ya, Akira Mado. Nah, saya rencananya bakal tetap gacha di Uta untuk dapetin
bintang 0 atau bintang 1 tergantung nanti kondisinya ya. Jadi saya nggak maksain ke 200. Lihat kondisinya. Kalau saya dapat bintang satunya di angka 120 gacha, 120 PT, berarti nanti saya bakal mentokin ke 200. 200 kenapa ke 200? Karena kalau yang red up seperti ini kan limited ya, tidak ada tulisan eksklusif seperti Ken Kaneki dan juga Ayato dan juga Mado Akira. Itu dia PT maksimumnya untuk dapetin satu hero-nya adalah 200. Tapi kalau eksklusif itu adalah 300 kayak kemarin kasusnya Kaneki ya. Nah, jadi saya rencananya karena urutan banner selanjutnya ini nggak ada Arima ya. Kalau dari BTC kita nggak tahu nanti ketika di sini ada atau tidak Arima. Jadi mungkin saya bakal gacha Uta sampai bintang 1. Kemudian saya lihat banner selanjutnya apakah Ayato atau Arima atau siapa. Kalau memang Ayato saya bakal gacha sampai 300 kemungkinan. Dan saya nggak ngarepin banyak sampai bintang 6 karena kalau terlalu berharap itu hal yang tidak enak ya. Kalau saya sih patokannya kalau di 300 bit itu adalah bintang 3 teman-teman. Jadi kalau dapat bintang 3 ya sudah bersyukur. Saya udah cukup gitu ya untuk sampai PT ke 300 itu. Jangan sampai aduh orang lain dapat bintang 6 aku harus bintang 6, aku dapat bintang 3 aku pensi gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi harusnya udah tahu gitu teman-teman harus nyiapin 90.000 diamond sampai ke 300 dan udah siap untuk mendapatkan bintang 3. Seperti itu teman-teman. Nah, saya sedikit bahas untuk pasif Uta ya, karena besok mau rilis di hari Selasa. Ini adalah skillnya teman-teman, dia skillnya bisa ngerank up ya, ngerank up skill. Jadi kalau teman-teman tahu, skill itu kan maksimum levelnya 3 ya. Level 1, kalau level satunya ada 2 digabungin jadi level 2, kalau level 2 ada 2 jadiin jadi level 3. Nah, Uta ini bisa mengrank up skill yang ada kita miliki. Nanti untuk sistemasinya untuk level 1 itu adalah mengaktifkan atau mengrank up skill yang ada di 4 kotak itu ya, yang 3 kotak skill itu yang kita masukin. Tapi kalau udah level 2 yang tengah ini gitu ya, ini rank up-nya bakal kartu yang dipegang kita pun nanti bakal di rank up gitu. Kalau bintang 3 bedanya apa dengan bintang 2? Basic stat ya. Jadi nanti ada penambahan basic stat. Kalau nggak salah bintang 1, bintang 2 tuh nggak terlalu sebesar bintang 3. Ini bintang 3 ini 8% ini paling tinggi. Oke, itu ya untuk skillnya. Kemudian pasifnya adalah seperti ini teman-teman. Nanti saya bakal bahas lebih lanjut ya kalau udah keluar aja saya intinya aja untuk kali ini. Jadi intinya di bintang 0 ini dia bisa nonjok aja sih. Apa namanya kalau dia tinggal sendirian karena dia kan skillnya adalah rank up ya. Kalau dia tinggal sendirian otomatis kalau rank up aja percuma kan ya. Jadi nanti ketika dia tinggal sendirian dia bakal berubah skillnya itu bukan rank up tapi bakal nonjok. Dan dia juga ketika rondenya berakhir bakal nonjok juga atau ngedamage sebesar 200% dari attack pada random enemy gitu ya. Jadi setiap turnnya dia bakal mukul gitu. Sama kayak di ketika dia jadi enemy ya, pasti teman-teman udah pernah ketemu Uta juga. Intinya dia bakal nonjok setiap ronde itu berakhir. Nah, untuk di bintang satunya dia bakal meningkatkan attack dari hero yang memiliki attack tertinggi. Nilainya 10%. Nanti bisa meningkat 20% di turn selanjutnya. Di turn selanjutnya bakal jadi 30%. Dan ketika mencapai 30% tadi, nanti efeknya bakal hilang. Dan atau ketika Utanya itu mati. Intinya dia pasifnya bertahan sampai 3 turn. Oke. Kemudian bintang 2-nya adalah dia menambah makin beton 12% reduce damage atau mengurangi damage. Jadi ketika terjadi weak ya ketika pusing. Oke. Bintang 3-nya itu adalah di sini. Ini bintang 3-nya lumayan overpower ya. Dia bisa imun terhadap weak dan juga debuff. Intinya dia tidak bisa dibikin pusing dan tidak bisa diberi debuff. Bagus banget sebenarnya. Debuffnya warna merah ya, tapi kalau debuff warna putih masih kena untuk ke. Kemudian di bintang 4 dia dapat memberikan burst. Burstnya ini bakal meningkatkan level skill. Jadi ketika burst ini adalah ketika dua kartu level 2 dijadiin satu itu kan jadi level 3 ya. Biasanya muncul cakra. Nah itu dia bisa merank up secara random skill level dari yang kita miliki. Itu untuk pasif Uta teman-teman karena saya mau gacha Uta besok ya. Nanti besok bakal saya jelasin lagi lebih lanjut kalau udah rilis ya hari Selasa atau hari Senin ya saya lupa. Nah, intinya dia main rank up dan basic stat dan juga pokoknya bagus lah kalau saya lihat. Jadi kalau saya pribadi sih boleh skip apa namanya? Kaneki, boleh skip Juzo, tapi kalau nge-skip Uta nih rasanya kayak ada yang kurang gitu line up kita.
Kemudian saya mau lihat pasifnya Ayato ya, karena saya kemungkinan nggak jadi buat gacha Arima karena saya ngeliat apa ya namanya, bocorannya tuh tidak ada Arima gitu loh, entah kapan Arima dirilis atau tidak. Jadi mungkin kalau memang habis si apa tuh namanya, si Uta rilis terus banner selanjutnya adalah Ayato, ya sudahlah saya ambil Ayato gitu ya. Nah, saya bakal bahas sedikit tentang Ayato teman-teman, ini karena salah satu hero yang GG ya. Mungkin setara dengan Kaneki, bedanya dia adalah AOE. Dia dapat memberikan damage impel. Impel ini apa? Damage yang memberikan 20% damage tambahan kepada target yang memiliki attack di bawah dia. Jadi intinya ini kan attack-nya misalkan ini 1200 ya Ayatonya. Kalau musuhnya itu adalah attack-nya cuma 900, maka nanti damage-nya itu bakal lebih sakit. Intinya kalau bisa Ayato ini bintangnya harus lebih tinggi dari bintang musuh gitu, supaya nanti damage yang dihasilkan dari Ayato ini bakal lebih sakit. Terutama di PvP ya, karena ini bakal jadi hero yang sakit banget, lifesteal-nya kenceng. Jadi cocok lah untuk PvP. Karena kalau boss battle kan biasanya solo ya. Jadi kurang cocok kalau dijadiin atau lawan boss battle. Boss battle lebih cocok sih Kaneki ya. Oke, ini hero PvP ya. Impel ini apa? Impel ini dapat mengabaikan defense target. Jadi defense-nya pun bakal diabaikan. Misalkan musuhnya defense-nya 600 ini ya, 688. Ketika terkena serangan Ayato, itu defense-nya bakal dijadikan 0. Jadi mengabaikan defense musuh. Bisa teman-teman bayangin ya, gimana sakitnya untuk damage Ayato. Damage-nya ditambahin, kemudian defense musuh dijadikan 0. Nah, ini untuk pasifnya secara umum saya bakal bahas lagi ketika nanti bannernya keluar. Intinya dia yang bintang 0, setiap ronde dimulai dia bakal memberikan satu damage yang isinya adalah debuff. Debuff-nya itu adalah lethal. Lethal itu dia tidak akan bisa menambahkan darahnya gitu. Jadi musuhnya nanti nggak bisa nge-heal, nggak bisa dapat regen, nggak bisa dapat restorasi, nggak bisa lifesteal juga. Jadi nanti semua healing itu di nonaktifkan. Kemudian di bintang 1 teman-teman, ketika terjadi ronde itu dimulai gitu ya, critical rate-nya bakal meningkat. Jadi dia bakal lebih kritikal ketika di bintang 1. Ketika pada ronde sebelumnya itu dia terkena damage gitu ya, misalkan ronde sebelumnya itu kena damage, maka setelah dia main lagi, ronde selanjutnya dimulai, dia lifesteal bakal meningkat 20%. Ini buat mulihin darah ya, ini bagus banget untuk PvE maupun PvP. Terutama PvP sih, karena lifesteal ini cocok banget kalau musuhnya ada banyak ya. Kalau PvE kan mungkin bisa jadi musuhnya cuma 2, 3 gitu kan. Tapi kalau PvP kan itu selalu 4 ya untuk di ronde-ronde awal. Gitu. Nah, untuk weakness-nya ketika musuhnya pusing ini dapat meningkatkan critical damage selama 2 ronde. It's okay, that's really good for passive bintang 2 ya. Bikin crit damage. Kemudian di bintang 3 dia bakal meningkatkan attack related stat ya. Mulai dari apa? Attack related stat itu jadi jangan sampai salah ya. Yang pertama attack, yang kedua adalah critical rate, yang ketiga adalah critical damage, dan yang keempat adalah lifesteal. Itu bakal meningkat semuanya sebesar 20% untuk 3 ronde pertama. Jadi 3 ronde pertama dia bakal overpower banget tuh. Oke, selanjutnya adalah ketika dia terjadi burst ya. Saya nggak perlu jelasin lagi burst ya untuk video-video selanjutnya. Dia bakal memberikan lethal kepada semua enemy gitu ya. Oh, langsung lethal gitu ya. Jadi intinya dia lethalnya bertambah 1 ketika terjadi burst. Oke, itu aja teman-teman untuk penjelasan 2 banner selanjutnya yang kemungkinan besar akan rilis di Tokyo Ghoul Awakening ya. Oke, ini untuk bannernya teman-teman. Siapa tahu teman-teman butuh acuan, teman-teman mau masuk Anteiku, ya berarti jangan gacha ini gitu, jangan gacha Ayato. Kalau Uta masih boleh, tapi teman-teman nunggu Owl gitu ya. Kalau teman-teman fokus ke Anteiku, contohnya Anteiku itu apa? Kaneki. Kalau teman-teman kemarin gacha Kaneki, ya udah Ayato di skip, jangan digacha, lari ke Owl gitu ya. Nanti cari lagi Anteiku lainnya. Ini sisi gini sebenarnya, tapi tadi saya lihat-lihat pasif Madonya kayaknya kurang bagus ya. Damage-nya sakit tapi pasifnya kurang bagus. Dia cocok kalau musuhnya itu lawannya tipe debuff. Dia bakal jadi counter musuh yang menggunakan debuff. Berarti counternya sih Ayato ya. Atributnya aja biru nih. Counternya Ayato banget. Gitu teman-teman. Oke.
Saya bingung mau bahas apa lagi. Ntar lo. Ya udahlah, mungkin gitu aja ya teman-teman ya untuk bocoran di banner selanjutnya. Teman-teman semoga bisa nabung, bisa nahan, dan nanti kalau banner utak keluar, hak masing-masing yang mau gacha silahkan gacha. Yang nggak gacha pun ya sudah nggak masalah gitu ya. Masih bisa masuk ke banner selanjutnya. Jangan terlalu dipaksa. Semoga teman-teman hoki ya sekali lagi semuanya diserahkan kepada kebutuhan akun masing-masing ya. Jadi jangan semua hero itu digacha. Kalau saya harapannya seperti itu. Kalau saya udah sering bermain game seperti ini, jadi tahu kapan harus gacha, kapan harus nabung, kapan harus bertindak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman masih baru nggak apa-apa, dijadikan sebuah pelajaran buat game gacha-gacha selanjutnya ya, bahwa menabung itu sangat-sangatlah penting gitu ya. Supaya nanti teman-teman nggak ngerasa pengen pensi dan lain sebagainya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.